Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyam syahrun mubarak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Al-Izzah, kembali lagi di podcast pada kesempatan hari yang cerah ini. Alhamdulillah, saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di hadapan saya sudah ada Al-Mukarram Ustadz Yusuf Rushdi, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Baik, beliau ini adalah anggota pengawas ya Ustadz di Yayasan Al-Izzah Serang. Alhamdulillah sudah tidak asing lagi. Baik Ustadz, hari ini tema yang akan disampaikan adalah Ramadan, kesempatan terbaik untuk meningkatkan iman dan takwa. Jadi Ramadan, bulan atau puasa Ramadan merupakan momentum yang terbaik untuk meningkatkan iman dan takwa. Ada beberapa pertanyaan Ustadz nih terkait tema kali ini. Yang pertama mungkin kita diawali dari iman dan takwanya dulu saja. Mungkin definisi dari iman, takwa ini kan dua kata yang berdampingan gitu, sangat penting. Mungkin dari definisi itu saja. Iman, apa itu iman, apa itu takwa? Enggak Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Shaimin wa shaimat rahimakumullah, ya pemirsa Al-Izzah TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan tetap sehat dan walafiat. Amin, amin. Serta optimis untuk melaksanakan Ramadan dengan amalan-amalan unggulannya masing-masing, kayak gitu. Tentu kalau kita melihat ya pondasi dasar dalam kebaikan-kebaikan sekaligus juga adalah pemantik ya bagaimana bisa kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita. Nah, itu memang tidak jauh-jauh ya terkait dengan seberapa jauh nilai keimanan kita ya. Dan iman yang kita mengerti itu adalah sesuatu yang memang kita yakini di dalam hati kita ya, kemudian kita definisikan ya dengan apa namanya lisan kita pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Perintah Rasul kan kita kul amantu billah tsumma istaqim. Kayak gitu ya. Kemudian kita realisasikan dengan arkan atau anggota tubuh kita ya. Termasuk kalau kita beriman dengan puasa ini ya kita anggota tubuh kita harus mengikuti ya gitu, jangan makan, jangan minum kayak gitu kan. Itu daripada aplikasi daripada nilai keimanan itu sendiri kayak gitu.
Dan memang sangat luar biasa ya nilai iman ini, sehingga pakai ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya, wahai orang-orang yang beriman kan, kayak gitu. Ketika akan memberikan kewajiban, yaitu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kayak gitu. Jadi ketika kita misalnya merujuk kepada surah yang atau ayat dari surah Al-Baqarah yang masyhur saat ini ya, kayak selalu menjadi pijakan kayak gitu. Ini berarti keimanan yang kita miliki ya, itu adalah prasyarat utama untuk bisa melakukan siam itu ya. Hanya orang-orang yang beriman yang akan merespon dari kewajiban berpuasa ini dengan puasa yang sudah ditentukan kayak gitu ya. Kalau nggak ada keimanannya, dia akan berat ya. Seolah-olah menyiksa kayak gitu ya, kayak gitu. Bayangkan dari subuh sampai kepada maghrib nggak makan, nggak minum, dan tidak memang suami istri juga di siang harinya itu adalah peristiwa yang sangat berat. Tapi karena kita beriman pada Allah ya, apalagi itu adalah kewajiban ya, sami'na wa ata'na kayak gitu. Jadi keyakinan yang mendalam dari kita itu adalah keimanan kayak gitu ya, bahwasanya syariat ini diberikan oleh Allah untuk kemudahan kita. Yuridullahu bikumul yusra ya, wala yuridu bikumul usra gitu. Allah menginginkan kalian kemudahan, bukan kesulitan. Jadi dengan puasa ini nggak sulit kok kayak gitu ya, biasa aja kayak gitu, biasa aja, aktivitas juga berjalan seperti biasa gitu, bahkan lebih fenomenal. Fenomenalnya apa? Karena sudah dibingkai dengan keimanan, apa yang kita lakukan itu betul-betul terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Akhirnya menghasilkan mutu atau kualitas pekerjaan yang bagus ya. Makanya kalau kita lihat ada beberapa faktor Ramadan ini menjadi meningkat ya, kualitas amal soleh kita itu ya. Pertama adalah seruan untuk sahur. Seruan untuk sahur itu jelas ya, Rasulullah SAW sabdakan, tasakharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu penuh keberkahan ya. Kan secara definisi yang namanya berkah itu adalah an-numu wa ziyadah ila taatillah kayak gitu. Tumbuh ya dan bertambah, tumbuh dan tambah gitu ya, ketaatannya pada Allah Subhanahu, itulah berkah kayak gitu ya. Nah, cuma kalau nggak ada keimanan juga, makan sahur ini males gitu ya, karena dilakukan sebelum fajar kan, bangunnya aja susah kayak gitu. Nah ini, jadi sekali lagi keimanan itulah yang mendorong untuk bisa sahur, dan kita mendapatkan hadiah terbesar di sahur itu adalah dikatakan keberkahannya diantaranya yaitu ziyadatul quwwah lis-shaim ya, yaitu menambah kekuatan untuk orang yang berpuasa kayak gitu. Jadi tidak ada alasan tuh kalau lagi puasa misalnya kerjanya telat-telatan misalnya kayak gitu ya, tidur aja gitu, enggak gitu. Itu berarti belum matching ya, antara konsep keimanan ya dengan faktor yang akan dicapai, yaitu la'allakum tattaqun tadi ya. Karena tadi disebutkan tadi apa definisi takwa ya. Takwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati kita kayak gitu. Yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian merasa damai, tenteram dengan Allah taala, khauf, roja bercampur di situ ya. Ada khaufnya, ada rojanya, dan kemudian membingkai kita untuk senantiasa beraktivitas amal soleh dimanapun kita berada. Makanya nasihat Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta kayak gitu. Bertakwalah pada Allah
di mana saja kalian berada kayak gitu. Yang menarik kayak gitu. Kalau takwa saja hanya definisi takwa, jadi belum tergambar tuh ya pada benak kita itu. Ya hanya bisa takwa, apa sih takwa itu kayak gitu kan? Nah, kayak gitu. Maka dibantu untuk mendalaminya dengan keuntungan yang diperoleh kalau orang bertakwa. Nah, kan waktu itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya mudah-mudahan kalian ujung itu menjadi orang bertakwa. Apa sih yang menggelitik dibahas supaya orang itu berpacu berbondong-bondong untuk menjadi orang bertakwa? Karena kalau nggak tahu daripada apa itu takwa keuntungannya juga nggak tahu kayak gitu. Ya, ya kayak gitu. Nah, Allah memberikan penjelasan ya di surah yang lain ya, misalnya di Talak itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka akan diberi makhraj ataupun solusi dalam segala hal kayak gitu ya, dan akan dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh. Jadi kalau mau mendapatkan selalu solusi yang ada dari problematika kehidupan yang ada, bahkan dikasih rizki dari yang disangka, bertakwa dong. Nah gitu. Itulah kata orang bertakwa kayak gitu. Nah, makanya kita harus menuju takwa. Dengan apa kita bertakwa? Dengan puasa. Salah satunya ya. Kan banyak faktor yang untuk dengan takwa itu ya. Artinya adalah kalau orang sudah tahu itu nilai keberuntungannya, dia akan kejar itu kayak gitu. Nah, kemudian masih di surat At-Talaq juga bahwasanya wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau serba mudah istilahnya atau ingin dimudahkan dalam segala urusan ya, maka bertakwa kayak gitu. Jadi kalau sekarang kita ada kesulitan, banyak kesulitan, mungkin kita nggak bertakwa atau takwa kita belum mumpuni, belum mencapai derajat yang diinginkan kayak gitu ya. Baru hanya muslim ya kan, Islam KTP ini baik ya, puasa males, sholat males, ya, gimana mau merasakan itu semuanya kayak gitu. Makanya banyak mendapat kesulitan ya, wajar-wajar saja kayak gitu ya. Jadi kalau mau dimudahkan ya segeralah meningkatkan ketakwaannya itu ya. Hebatnya lagi ya, Allah menjelaskan juga keuntungan itu adalah wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Kayak gitu. Dan siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan tuh kesalahan-kesalahannya ya, dosa-dosanya kayak gitu, dan akan diberi pahala yang besar. Akan diperbesar kebaikan ataupun balasan ataupun pahalanya. Tuh gimana gak menarik kayak gitu ya. Masya Allah kayak gitu. Makanya dengan demikian, kenapa yang namanya saum itu bisa meningkatkan? Karena tadi itu ya dari faktor sahurnya saja. Belum lagi dari faktor futur. Futur itu berbuka. Kok berbuka bisa meningkatkan? Iya. Karena apa? Manusia ini dari masa fajar sampai ini adalah jenjang waktu yang gak sedikit kayak gitu, maka perlu tambahan energi berikutnya. Nah, gitu. Kalau berkepanjangan mungkin akan merusak sistem tubuh yang ada kayak gitu. Allah sudah istilahnya jadikan syariatnya berkeadilan dan berkeseimbangan kayak gitu ya. Jadi sudah beres tuh ya selama 12 jam kalau kita ya. Indonesia ini enak banget kayak gitu hitungnya gitu. Puasanya 12 jam. 12 lagi bisa kan kayak gitu kan. Nah, itu membuat tubuh kita sudah bagus kayak gitu ya. Tetapi berikutnya adalah perlu penambahan energi lagi ya. Ya itulah futur tadi. Makanya kalau
manusia itu berfutur atau berbuka ya tepat pada waktunya, itu masih dalam kebaikan ya gitu. Atau manusia itu akan dalam kebaikan selama dia berbuka pada waktunya. Jangan berbuka sebelum waktunya ya. Nah, gitu. Kalaupun ada segera gitu. Nah, itu faktor-faktor itu sehingga nanti ketika kalau ini mah kalau strip bensin udah mulai habis nih, ada lagi gitu loh. Dicas Ada lagi. dicas lagi gitu. Sehingga terus menerus ya hidup kayak gitu. Jadi ini yang bukan itu. Kemudian juga bahwasannya di Ramadan ini ada dipacu ya namanya bulan yang namanya bulan sosial istilahnya ya. Jadi ngasih makan orang berbuka itu mendapatkan pahala. Pahala puasa. Oh, seperti orang ini. Ini bagus misalnya kalau ada wanita ya karena nggak berpuasa karena haid atau halangan itu dia cari ya kayak gitu pahala yang lain ya, yaitu adalah memberi apa orang berbuka kayak gitu, memberi bekal untuk berbuka pada orang. Nah itu kan barang siapa yang memberikan berbuka puasa pada orang kan dia mendapatkan pahala puasa seperti dia Full. tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Itu memantik orang untuk apa? Memantik, mengoptimalkan kebaikan-kebaikannya kayak gitu ya. Sehingga subhanallah ya, kalau kita tahu Ramadan ini banyak program-program takjil ya kayak gitu. Kemudian berkunjung silaturahim satu sama lainnya kayak gitu. Karena juga adalah terpantik dalam masalah-masalah kebaikan-kebaikan itu kayak gitu. Dan itu semuanya menunjukkan daripada esensi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kenapa Ramadan itu bisa menjadi penyebab orang itu melejit ya? Karena sudah jelas ya tataran nasnya ataupun kauniyahnya, bahkan kauniyah itu artinya ayat-ayat secara fenomena alam kayak gitu mendorong orang itu berkualitas jasad saja ya. Kalau orang berpuasa mungkin 1 hari 2 hari dia akan pening atau lemes gitu macam, itu sebetulnya lagi detoksifikasi itu ya, detoksifikasi racun-racun tubuh yang ada seluruh di dalam tubuh kita tuh. Karena tubuh kita ini Allah sediakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di antaranya adalah bisa memperbaiki kembali secara mandiri kayak gitu. Jadi selama Ramadan ini puasanya ini akan membuat tubuh kita sehat kembali insya Allah kayak gitu. Membersihkan kotoran. Iya, kotoran. Kalau orang sehat kan akan optimal kan kayak gitu. Yang menghambat orang nggak optimal kerja itu kalau sakit kan masalahnya kayak gitu. Jadi kenapa Ramadan itu bisa memacu orang bisa optimal? Karena memang badannya secara jasadnya di-upgrade ya. Dengan puasa ini menjadi bugar gitu. Sehat, beda ya antara sehat dengan bugar. Kalau bugar tuh udah tentu sehat ya. Tapi kalau sehat belum tentu bugar kayak gitu. Jadi bugar tuh sehat yang optimal kayak gitu ya, kayak gitu ya. Sehat saja tapi belum nggak bugar bisa kan kayak gitu. Nah itu ya, jadi betul-betul kita mendapatkan pelajaran terbagus ya daripada Ramadan itu sendiri sebagai bukan pemacu ya. Faktor yang lain selain kedermawan tadi adalah bahwa Ramadan ini dipacu dengan sistem kontrol yang ketat ya, atau monef ya, monitoring dan evaluasi. Kapan monitoring dan evaluasinya dari Ramadan itu? Ya, yang pertama ketika misalnya kita mempelajari tentang niatnya itu sendiri sebagai rukun ya. Makanya jangan sampai ada orang puasa ya, dapatnya cuma lapar doang, nggak dapat pahalanya. Salah satu faktornya karena meninggalkan rukunnya puasa. Salah satu rukun puasa kan niat. Kayak gitu. Man lam yujma siyam fala siyama lahu. Barang siapa di malam harinya belum bertekad bulat untuk berpuasa kayak gitu ya, sampai batasan sebelum fajar kayak gitu, maka tidak ada nilai puasanya kayak gitu. Ternyata ini monef yang luar biasa ya, monitoring evaluasinya kayak gitu. Jadi
kita jangan sampai menjadi orang ya melakukan sesuatu tetapi tidak membulatkan tekadnya kayak gitu. Itu nggak akan optimal kayak gitu ya. Kalau dengan niat ini tubuh sudah disetel langsung ya. Sehingga beda kalau kita niat puasa dengan tidak niat ya. Tubuh akan keroncongan terus ya, nagih terus ya kalau nggak niat. Tapi kalau sudah tekad niat kayak gitu, maka itu secara alami tubuh udah dipersiapkan gitu. Sehingga nggak ada tagihan-tagihan, keroncongan-keroncongan itu nggak ada, biasa-biasa aja kayak gitu. Itu niat kayak gitu. Makanya itu adalah evaluasi motorik yang paling hebat kayak gitu. Belum lagi ketika misalnya masuk ke rukun keduanya kan itu kan al imsak an jamil muftirat min tulul fajri ila ghurubis syams gitu ya. Menahan di sini bukan hanya sekedar makan dan minum ya, tetapi menahan diri anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang akan menggugurkan puasa itu sendiri kayak gitu ya. Makanya disebutkan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menikmati makan, tetapi bagaimana kita menjaga mata kita, ya, menjaga pendengaran kita, kayak gitu ya, mengatur perkataan kita, kayak gitu, sehingga apa yang dihasilkan yang betul-betul berkualitas, kayak gitu. Itu kan monitoring yang luar biasa itu, ya gitu, ya. Makanya idza kana shauma ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal. Bila salah seorang akan puasa, maka jangan rofat, ya, berkata-kata yang keji, ya, fitnah, gibah, atau cenderung ke syahwat dan sebagainya gitu ya. Atau yashab, ya, artinya adalah perkataan-perkataan yang memancing emosi, ya, suara tinggi atau marah-marah kayak gitu kan, kayak gitu. Itu emosi kayak gitu, ya. Kemudian oleh dan jangan bertindak bodoh. Ya, artinya bertindak bodoh itu adalah tidak mau melakukan sesuatu yang sangat penting di bulan yang penting dengan amalan-amalan yang penting. Kayak gitu. Perbanyaklah tilawah, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah silaturahim, perbanyak sedekah, dan itu akhirnya menjadikan seorang muslim optimal dalam menggunakan Ramadan ini kayak gitu. Nah, itu mungkin ya. Karena waktu kita sangat terbatas, ya mungkin itu bisa menjadi panduan-panduan yang penting lah kayak gitu. Ya, silakan mungkin ada hal yang lain. Baik, menarik Ustaz ya tentang puasa Ramadan ini. Puasa itu kan memang tujuannya la'allakum tattaqun tadi Ustaz ya. Nah, untuk mencapai derajat takwa itu mungkin ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan di di bulan Ramadan. Sebetulnya di bulan-bulan lain juga sama gitu ya. Ada amalan-amalan. Tapi mungkin lebih spesifik di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang bisa membantu gitu ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Itu di Ramadan khusus ya. Nah, di bulannya nggak ada. Nah, itu ada event namanya Asyrul Awakhir. 10 hari terakhir di Ramadan itu lebih terkonsentrasi pada eskalasi peningkatan kualitas yang sudah dirintis dari 20 hari di awal-awal itu. Jadi puncak-puncaknya itu adalah di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena di situ ada perburuan yang namanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ya di Ramadan itu. Ya, ada dicari di bulan yang lain gitu ya. Nah, makanya kenapa lebih istimewa Ramadan itu? Karena di dalamnya ada yang namanya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Gitu. Kalau setiap Ramadan kita dapatkan, wah, berarti kita berlipat sampai 83,4 tahun istilahnya gitu ya, satu malamnya gitu. Luar biasa kayak gitu. Satu malam tapi pahalanya bertahun-tahun ya, 1000 bulan ya. Masya Allah. Nah, itulah yang jarang di dunia yang lain kayak gitu ya. Sehingga yang sudah tadi ya, faktor sahur, faktor futur mungkin di dunia bisa, tapi kalau yang lain konter nggak ada. Kecuali di Ramadan.
Makanya istimewa tersebut persiapannya itu 20 hari. 10 hari terakhir udah konsentrasi semua, makanya seluruh guru dan karyawan ya diliburkan di Al-Ijah ini kayak gitu. Iktikaf. Ya, tujuannya bukan untuk ke mall-mall itu kan. Iya. Tetapi adalah tujuannya untuk semuanya mempelopori untuk misalkan iktikaf di 10 hari terakhir, yaitu sebagai puncak-puncak eskalasi amal kebaikan ya kayak gitu. Itu mungkin ya. Iya. Baik, mungkin itu aja. Terakhir mungkin Ustaz, karena memang di 10 terakhir ini godaannya juga luar biasa Ustaz ya. Iya. Ada mall-mall banyak diskon dan sebagainya nih. Mungkin apa kalimat penutup nih tentang gimana sih kiat-kiat supaya lebih menguatkan kita untuk 10 hari terakhir ini Ustaz. Iya. Mangga. Ada apa ya, patah kata Inggris ya, mengatakan begini, if you fail to plan, you plan to fail. Nah, gitu. Karena Sahabat Alijah tahu kan artinya? jadi kalau Anda gagal merencanakan kayak gitu, berarti Anda sedang merencanakan Kegagalan. kayak gitu ya. Iya. Jadi mari kita rencanakan dengan baik sebelum itu di list ya amalan-amalan yang akan kita kan. Kenapa? Karena kalau tanpa perencanaan ya sekedarnya kayak gitu. Iya. Kalau sudah direncanakan, oh saya akan khatamkan Al-Quran ya. Oh saya saya hafalkan misalnya di 10 hari terakhir ini adalah berapa juz misalnya yang saya hafal. Atau saya akan sholat yang paling khusyuk di dalam. Jadi di list ya, kayak gitu. Sehingga nggak bingung nanti apa yang mau dilakukan. Gitu. Soalnya kalau orang tanpa rencana biasanya turu doang nih mesti di ya kan, nggak ada munah, nggak ada planningnya, Pindah tidur. kayak gitu ya. Iya. Jadi sobat-sobat Alijah, mari kita rencanakan yang terbaik ya supaya kita terjadi eskalasi puncak kebaikan di 10 hari terakhir Ramadan ya. Mulai dari sekarang kebiasaannya gitu. Kita cita-cita tinggi nggak bisa dari sekarang susah juga, nggak bisa ngembat gitu. Kalau bahasa saya tuh lelanja dikit, gitu. Lelanja itu? Tata lancang. Iya gitu. Ancang-ancang. Ancang-ancang. Ya. 10 udah set gitu. Oke ya? Iya. Nah, gitu mungkin. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz atas materi yang cukup luar biasa hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk sahabat Al-Izzah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran untuk menyempurnakan amaliyah Ramadan. Terutama kita menyongsong 10 hari terakhir mempersiapkan untuk iktikaf. Insya Allah di Al-Izzah kita mengadakan program iktikaf bersama Ustaz di SDT Al-Izzah. Mungkin bagi sahabat Al-Izzah yang masih bingung, belum ya. rencana ya. Iya, belum mudik gitu, ingin iktikaf bersama dengan Al-Izzah bisa di Masjid SDT Al-Izzah Kampus B. Kampus B. Iya. Baik, sekali lagi jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sahabat Al-Izzah karena waktunya yang harus mengakhiri pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Asep Saifullah dan Ustadz Yusuf Rusdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.